Oke lor, kembali lagi ya. Balik lagi kita perjalanan ngevlognya. Tadi sudah keliling, sudah masuk di mana? Di pasar baru. Di pasar baru, cuman di wilayah mall pelayanan publiknya ya. Kita muter-muter aja lor di wilayah sini. Suasana di wilayah mall pelayanan itu seperti apa ya? Jadi seperti itu tadi, parkirnya tak arahkan ke situ lur. Karena kenapa? Karena dekat, mau ke atas ya dekat ya kan, mau ke bawah balik lagi dekat. Tapi kalau di depan nanti jalan kaki ini ya lumayan, tapi ya monggo kalau memang mau sambil olahraga. Nah ini food courtnya, parkir di sini bisa nggak apa-apa ya, sambil olahraga jalan kaki. Lah ini buat nongkrongnya lur. Ini kalau malam ya lumayan rame ya situ. Nah ini kita keliling ya lur ya, kita keliling di mall pelayanan publiknya. Parkir di depan bisa di sini ya bisa. Tuh, ini pos penjagaan ya, pos penjagaan, pos polisi sini. Nah mau nongkrong di sini enggak apa-apa, nggak ada yang larang selama tidak mengganggu ketertiban. Nih, jadi mall pelayanan publik itu fungsinya itu tadi lor. Kalau langsung ke dinas-dinasnya kan biasanya ngantri atau apa gitu ya. Di ini mall pelayanan publik ini ya memang membantu pengurusan perizinan ya, terus apa ya, banyak kok, BPJS ya ada, terus apa, Dukcapil itu ada, kependudukan itu juga ada, banyak lur. Jadi misalkan yang males ngantri ya, yang males ngantri itu bisa aja langsung ke situ, bisa gitu lur. Nah ini karena jamnya sudah jam 9 lur, bentar lagi juga saya mau menjemput anak saya sekolah. Jadi kalau mau pulang ya nanggung ya, jauh, habis ini muter-muter sekalian aja, nanti sambil nunggu waktu pulang jam setengah 10-an kurang lebih, kita keliling-keliling aja ya. Nah ini kita mau ke arah mana ya? Ke arah Terung lur. Kita mau ke arah Terung. Ya lihat pemandangan di sana ya. Pemandangannya lumayan bagus lur. Di Desa Terung. Ini berada di Jalan Bangka. Kita belok kanan aja. Apa lurus ya, sebenarnya bisa sih. Lurus apa belok ya? Belok ya lah. Belok ya. Ya belok Jalan Bangka. Belok kiri lurus saja, nanti di sana banyak perumahan lur. Dan pemandangannya ya bagus. Pemandangannya sejuk. Karena termasuk di bagian lereng-lereng apa? Di bagian lereng Gunung Lawu. Oh ya lur, sedikit informasi ya. Tadi itu saya ngurus PKKPR untuk kesesuaian rumah juga, untuk salah satu syarat pengajuan pengeringan. Nah pengeringan itu BPN, oh iya tak kering nih gitu ya. Jadi simulasinya BPN itu bilang, seolah-olah bilang gini, oh iya tak kering nih, tapi ini enggak ya apa dhisik. Nah pertanyaan buat apa itu dijawab sama dinas permodalan itu. Jadi pengeringan itu fungsinya mau buat usaha atau non usaha, seperti itu ya lur ya. Jadi sekarang itu ada yang namanya pengeringan sertifikat itu ada tambahan apa, ada persyaratannya, yaitu ke dinas permodalan. Lah apa hubungannya, kan pertanyaan gitu pasti ya. Hubungannya yaitu tanah ini mbok kering ini buat apa, mau buat usaha atau non usaha gitulah. Cuman itu aja lah. Tadi suratnya yang tadi lor, suratnya sebelum video ini tadi sudah sedikit saya video ya tuh. Jadi ke dinas untuk minta ke dinas pemodalan ya, PKKPR itu tadi. Itu langkah-langkah untuk pengeringannya ya lor ya. Nah kalau pengeringannya ternyata tanah kita tadi masuk LSD,
Wah ya kita pengeringannya itu perizinannya sampai ke pusat, ke Jakarta Selatan sana. Salah satu contoh ini berkas yang saya urus ini kena LSD loh. LSD itu apa? Itulah di lahan sawah dilindungi gitu. Cuman secara warna masih kuning, jadi masuk wilayah permukiman, tidak hijau yang hijau pekat yang memang bener-bener buat lahan sawah ya, enggak. Nah, terus kemarin itu seperti itu, nggak bisa, mau dikeringkan langsung tuh nggak bisa. Akhirnya sama dinas pertanian, sama dinas tata ruang ya, itu suruh pengajuan pelepasan LSD dulu. Jadi sebelum dikeringkan kemarin itu mengajukan dilepas dulu LSD-nya, dicoret dulu dari LSD, dari peta LSD-nya itu dilepas dulu. Lah persyaratannya apa? Ya banyak lur, formulirnya tuh banyak sekali ya kemarin ya. Ya salah satu contohnya ya fotokopi sertifikat, terus KTP, terus SPPT, dan berkas yang dan formulir dari dinas terkait ya, dinas perizinan dan dinas tata ruang. Nah itu semua dikumpulkan, terus diurusi sama dinas tata ruang dan dikirim ke Jakarta ya, ke Jakarta Selatan, ke kantor ATR BPN Jakarta Selatan. Nah setelah sampai sana dikaji dulu, dikaji bener ndak ini mau buat apa ya kan. Setelah dikaji, sudah di-approve ya, kita dikabari. Nah setelah dikabari kita ke sana ngambil berkasnya itu lur, ke Jakarta Selatan sana, ke kantor ATR BPN. Nah setelah berkas itu jadi, LSD-nya sudah lepas, kita pengajuan dinas tadi. Nek wis di LSD ini wis lepas, nek nongan tinggal pengajuan berkas iki mbok kering nih untuk apa gitu tadi, mau buat usaha atau mau buat non usaha. Lewatnya apa? Lewatnya tadi PKKPA ya, dinas permodalan tadi, keseluruhannya di ACC buat non usaha. Nah ini sudah jadi, habis ini baru proses selanjutnya adalah proses pencoretan dari pertanian, status pertanian ke status pekarangan. Seperti itu lur ya, prosesnya lama mas. Oh lur, prosesnya lama sekali. Memang kita harus sabar, tapi ya itu tadi step by step ya, prosesnya step by step ya, kita ikuti aja seperti itu ya, sekalian buat pengalaman lur, buat belajar. Ini lur ya, selamat datang di Desa Terung. Nah ini kita sudah masuk Desa Terung lur, kita keliling-keliling saja ya, sambil menunggu jam 9:30 saya jemput anak. Nah ini unik lur ya, setiap jalan ini ada Asmaul Husna lur. Wah ini sangat unik sekali ya, subhanallah lah. Artinya sambil jalan, sambil belajar ya, sambil menghafal seperti itu ya, mantep. Jadi informasi aja ya lur ya, mengurus perizinan itu nggak semudah orang nyawang, sawang sinawang. Wah ngono suwi ngene lama banget. Coba diurus sendiri coba diurus sendiri biar tahu ya kan, biar ngerti biar rasanya ngurus izin itu seperti apa gitu. Ngurus perizinan itu ya seperti itu lur, memang seperti itu. Jadi kalau ada orang bilang seperti ini saya kadang ya cuma tak senyum itu. Iya memang, karena ya memang dulu pernah ada yang nyepelek nih ngurus izin malah ngene gitu. Akhirnya ya tak tinggal diurus sendiri. Akhirnya ujung-ujungnya balik gitu, baliknya nggak ke saya, ke temen. Nah temen itu nanya ke saya, kan ada beberapa yang temen nggak tahu jalurnya terus nanya ke saya. Nah ujung-ujungnya yang balik ke saya, ketemu ya malu orangnya ya, itu ya nggak sengaja sih. Jadi waktu tak urus mungkin nggak betah lah ya, kok lama kok suwe gitu. Akhirnya dilempar sama teman saya, waktu dipegang sama teman saya. Padahal pengurusan saya itu prosedurnya tak kabari terus. Saya tuh setiap progres apa pasti tak kabari, tak foto, tak kabari seperti itu. Nah mungkin nggak sabar atau gimana ya nggak tahu, terus dia nyuruh orang lain gitulah. Orang lain itu ngabari saya, ngurus gelem, tapi teman saya ini nggak ngabari ke saya berkasnya siapa. Ya rapopo tak bilang gitu, terus ketemuan di warung kan.
Saya ketemu ngobrol, berkasnya dikasih unjuk ke saya. Lah kok iki lho sing ngurus aku awalnya, tak bilang gitu. Nggak lama kemudian orangnya datang, ketawa-ketawa orang, ya Mas Dedi lagi katanya. Ya gitu lur, memang urus perizinan itu iya ya, gampang-gampang susah lah. Maksudnya gampang-gampang susah itu ya memang harus sabar waktunya, karena kita nggak bisa memaksa itu. Nah mungkin ini bisa buat koreksi pemerintah, mungkin ada regulasi apa, atau mungkin ada apa ya, ada solusi apa biar perizinan tuh biar cepet tuh, gimana solusinya gitu loh. Gitu. Kalau saya sih bukan masalah cepet atau lambat ya, cuman yang penting sih jadi slow gitu, yang penting jadi, yang penting gratis. Nah itu sih paling utama tuh, itu sebenarnya kan gitu. Ya itu mungkin bisa buat koreksi lah, biar ngurus perizinan tuh lebih dipercepat. Gimana kalau mudahnya? Sebenarnya sudah mudah, sudah sangat mudah sekali ya. Kalau kita benar-benar melewati prosedur, kita melewati apa jalannya kan memang lintas dinas ya. Nah lintas dinas itu memang benar-benar ya jadi, sebenarnya jadi beberapa saya ngurus izin jadi semua, nggak ada yang nyantol sampai nggak jadi setahun dua, nggak ada, semua jadi ya, cuman hitungan bulan aja sih. Tapi kan alangkah lebih baiknya siapa tahu ada solusi lain, ada masukan lain, atau mungkin dinas punya wacana lain biar amrehe ngurus izin itu bisa lebih dipercepat lagi gitu. Siapa tahu ya telur ya. Akhirnya kan kita ya juga juga seneng kalau izinnya juga dipermudah, dipercepat gitu. Sebenarnya masyarakat ini Pak, ini ya masukan aja ya buat pemerintahan pusat atau daerah. Masyarakat ini sebenarnya nggak ada masalah Pak dengan ngurus izin harus ini enggak, sebenarnya nggak ada masalah. Yang penting itu tadi dipermudah, udah itu aja, dipermudah, dipercepat, wes intinya cuma di situ. Sebenarnya cuma di situ, jadi nggak apa ya, nggak berbelit-belit lah, nggak dipimpong sana pimpong sini. Dulu kan pernah ya, mungkin ya ada pernah dengar cerita lah, entah itu memang dipimpong beneran atau emang itu si pengungsi ngurusnya nggak tahu jalannya, saya nggak tahu, cuman ceritanya sih seperti itu. Nah mungkin saran aja sih Pak buat pemerintah pusat atau daerah, untuk pengurusan perizinan apapun bentuknya, tolong lebih transparan, lebih dipermudah dan lebih dipercepat. Intinya seperti itu. Masyarakat itu sebenarnya ya nggak ada masalah, suruh ngurus ini itu nggak ada masalah sebenarnya itu. Oke lur, kita belok kanan ya ke arah Widoro Kandang. Ayo terung ya, kita mau ke arah Widoro Kandang. Nanti nek ndak nutut ya balik lagi ya, nek nutut ya nanti puter tembus sampai Widoro Kandang. Sik tak lihat jam dulu ya lur. Wah udah mau jam 9:30 ternyata. Tak balik aja lur, balik aja sih, tak sampai sana dulu. Nah ini suasananya wah enak banget lur, seger, sejuk, adem ya toh. Ya Allah pengen pindah ini. Harga tanah di sini mahal nggak ya? Siap ya, nggak tahu lah ya, yang namanya jodoh tanah itu kayak gitu lur, jodoh-jodohan. Kadang kita ini bilang harganya mahal ini, tapi kalau udah jodoh ya ada aja uangnya buat beli gitu. Jodoh-jodohan sama rumah itu ya gitu. Ditawari rumah mahal tuh jangan, makanya gini saran saya loh ya, ditawari tanah atau rumah sama orang itu teman-teman nggak usah nulur, nggak usah pesimis dulu. Larang Pak, jangan, iya aja, diamini aja. Karena terkadang itu memang kalau jodoh kita tuh ada aja jalannya untuk dapetin rumah atau tanah itu. Itu pengalaman saya gitu loh. Waktu saya dapat tanah kafling dulu itu kan, saya dikasih tanah itu 3.000 meter lah, itu kan tak kafling ya. Dulu tak tolak itu karena saya merasa saya tidak punya uang buat beli itu. Mau 800 juta loh, duit dari mana waktu itu.
Itu nanti tak ceritain lur, ceritanya gimana saya dapat rezeki tanah itu. Jadi ceritanya gitu loh, saya ndak ini waktu itu tak tolak, bener-bener tak tolak, terus apa akhirnya ternyata yang namanya rezeki ya, mau ditolak kayak apa ya tetap aja apa balik ke kita gitu. Oke lur, kita balik aja ya karena jamnya wis mepet mau jemput anak. Ini masuk Widoro Kandang sudahan ya. Nah ini kecamatan Sidoarjo. Nah balik lagi cerita tadi lur, jangan ditolak, rezeki itu jangan ditolak. Dikasih tanah kafling itu saya dulu tak tolak. Karena apa? Saya merasa tidak punya duit buat bayar 800 juta, ceritanya gitu waktu itu. Terus akhirnya ya namanya bondo nekat. Awalnya ya ketemu sama yang punya, Pak saya kalau segitu tidak punya ya. Nah, ternyata si orang ini butuh duit lur. Terus bilang ke saya, ya mas saya ini jujur aja butuh duit gitu lah, saya tidak punya duit segitu. Dan ternyata tanah itu sudah ditawarkan kemana-mana, tidak ada yang mau, ceritanya gitu. Terus tak kasih solusi itu. Dan misal di kafling gimana Pak, tak bilang itu sambil bercanda sebenarnya. Gimana kalau sambil di kafling itu gimana ceritanya, tak kasih cerita kan, tak kasih unjuk kan, gini dipecah nanti dijual ini. Orangnya mau wis gak apa-apa, masih penting dari duit katanya gitu. Lah tapi bayarnya ya nek payu Pak. Kalau laku tak bilang gitu. Iya wis gak apa-apa. Yang penting saya butuh duit buat bulan depan ya bener, bulan depan ada uang segini dulu gitu. Nggak tahu ya, mau ya wallahu alam, itulah yang namanya rezeki. Dan rezekinya si bapak itu tadi, setelah ada kesepakatan itu saya pulang dalam 1 minggu tuh laku 4 lur, laku langsung 4 kafling lur. Bayangkan dari 8 kafling, dari 7 kafling itu langsung laku 4 kafling lur dalam 1 minggu. Ya rezeki saya, ya rezekinya si bapak itu. Nah itulah lur, makanya kita tidak boleh menolak itu. Terus akhirnya apa, saya dapat modal akhirnya kan, dari kerjasama tersebut akhirnya saya dapat modal lur. Akhirnya saya bisa kerja, saya bisa mengerjakan proyek lagi di tempat lain, dan saya juga bisa apa ya, hidup kerjasama lagi, nyari tanah lagi, seperti itu akhirnya. Padahal waktu itu ya bener-bener perekonomian saya waktu itu wah bener parah lur, wis pokoknya limbung lah, goyang nggak karu-karuan. Waktu itu istri saya pun akhirnya kerja, bantu buat makan itu. Istri saya tuh sampai kerja di ya jaga stand es gitulah, ikut orang. Ya prihatin lur, mau saya laki-laki kalau bisa kan nggak kerja kalau bisa kan ngasih nafkah. Ini malah enggak. Jadi saya hampir 8 bulan tuh nganggur, itu yang ngopeni malah istri saya. Itu lur. Yang ngasih makan saya itu malah istri saya. Pengangguran waktu itu. Tapi ya kembali lagi ya, hikmahnya di situ. Nah, cerita sekalian tak ceritakan aja lah. Ceritanya gimana saya mendapatkan itu. Saya ngimpi lur, sebelum kejadian itu saya ngimpi aneh lur. 2 minggu sebelum kejadian saya dapat tanah itu, saya ngimpi pertama kali, saya mimpi ketemu Pak Jokowi. Nah ini ceritanya awalnya gitu loh. Saya ketemu Pak Jokowi, sama Pak Jokowi ditanyain saya kerjakan proyek di mana gitu. Lah spontan aja saya di mimpi itu bilang di Goranggareng Pak itu. Terus beliaunya bilang kenapa nggak ngerjakan proyek pemerintah. Tak bilang saya nggak punya modal. Terus beliaunya bilang lagi, alah nanti lah bentar lagi punya modal, bilang gitu. Terus saya diajak makan, ya udah sini makan dulu, tapi makan kacang itu loh, kacang rebus. Nah itu saya duduk di meja, saya duduk bersama satu meja sama Pak Jokowi itu, makan kacang sambil ya namanya orang tua pasti kasih wejangan ya sama yang muda-muda. Hidup tuh harus gini gitu. Setelah itu saya pamitan pulang, Pak saya pamit pulang Pak gitu. Oh ya udah sukses ya gitu. Itu mimpi yang pertama lur. Selang 2 hari saya ngimpi ketemu Habib Syekh. Nah ini padahal saya juga nggak istilahnya kalau bahasa orang ini kan nggak ngefan banget lah, nggak ngefan juga sama beliau Habib Syekh itu. Saya tiba-tiba ngimpi itu di pagi hari ya, jam 10, karena itu habis sholat duha, terus saya rebahan tidur gitu, ketiduran. Saya ngimpi ketemu sama Habib Syekh itu, saya dirangkul, dibisiki sesuatu di telinga saya. Tapi saya nggak bisa ceritakan ya lur ya, kalimatnya apa, nanti takut riak lah ya. Nah terus saya dibisiki, tapi bisikan itu saya nggak kuat itu lur.
nggak kuat, sambil spontan wajah beliau saya dorong lur, tak dorong, udah bib, bener bahasa Jawa, empun bib, kalau mboten kuat, saya nggak kuat, udah bib gitu. Tapi beliaunya masih tersenyum terus gitu. Terus saya pergi. Terus ya itulah, dapat tanah itu. Sebelum dapat itu tak tolak, nggak bisa, nggak berani, nggak punya duit. Terus penolakan itu beberapa kali, sampai yang terakhir teman saya bilang, wis tower ini yo dhisik deloken sik, bilang gitu. Ya masih tak jawab, lah aku rono ra nggodit terus piye, tak bilang gitu. Wis to rene sik. Nah, akhirnya saya ke sana melihat tanahnya, terus ketemu sama yang punya, jadinya seperti itu. Dan wallahu alam. Nah itulah tadi ya lur ya. Makanya ini pengalaman pribadi, juga pesan buat teman-teman, buat dulur-dulurku, bisa jangan sekali-kali menolak ya lur ya. Apapun itu tawarannya, apapun itu apa yang ada di depan kita, ya dipikir positif saja gitu. Dipikir positif aja lur, jangan berpikir yang negatif. Karena ya kembali lagi itu tadi loh, kita tidak tahu itu apa rezeki buat kita. Karena seperti quote-quote di media sosial yang beredar ya lur, mungkin sesuatu itu tidak kita sukai menurut kita itu bukan tidak baik lah untuk kita, tapi bisa jadi itu terbaik buat kita menurut Allah lur. Mungkin menurut kita memang nggak baik, nggak sesuai angen-angen awake dhewe gak tok lah, tapi kata Allah, kata Tuhan, iki terbaik gaya awakmu wis toh. Nah istilahnya gitu lur. Sebagian ini ya lur, hanya sebatas cerita aja ya lur ya, cerita pengalaman, dan itu yang terjadi sama saya lur. Makanya saya berani cerita, saya berani berpesan, karena yang saya alami seperti itu. Dan alhamdulillah memang benar, awal mula modal saya dari situ gitu ya. Wallahu alam lah. Tuhan maha kaya, Allah maha kaya lur, maha segalanya. Makanya gak usah ragu, gak usah pesimis. Di saat kamu jatuh, di saat kamu merasakan koyok-koyok itu, terus gak ada orang lagi lah, gak ada temen, semua pergi, semua ini hujatan datang, cacian, fitnah, gak usah ini, gak usah gubris, biarin aja, udah. Semua itu pasti berlalu kok gitu. Hari ini dihina, besok pasti dipuji kan. Hari ini dipuji, besok dihina, udah itu aja hidup itu. Makanya ya dibikin santai aja, yang penting sehat ya, yang penting masih tetap berusaha, tetap semangat, jangan nyerah ya, tetap berdoa, itu paling utama, ikhtiar ya, tetap itu. Nanti insya Allah memang semua itu nggak instan ya lor, nggak semudah membalikkan tangan langsung selesai. Dan jangan terburu-buru, harus selesai, enggak, jangan seperti itu. Ikutin alurnya aja, yang namanya masalah itu semuanya ada masalah. Wang sinawang kan gitu. Istilah wong Jawa itu wang sinawang, sawang sinawang. Kelihatan yang guyuan, cengenges, nggak tahu di dalam hati ini seperti apa, nggak tahu. Gitu ya. Nah, itu loh. Itu cerita pengalaman real, itu real. Ya, itu real dari pengalaman saya itu. Oh, aduh. Nah nanti setelah ini nanti selesai, saya juga habis jemput anak saya mau lanjut lagi ke BPN lur, untuk pendaftaran pencoretan berkas tadi. Wah ini tadi ceritanya ngawur ya lur ya, yang motovlog, ya cerita pribadi, ya cerita perizinan, wah kisi-kisi, wes pokoknya gaduh-gaduh, ndak apa-apa ya lur ya, yang penting iso ngoceh ya wes. Gaduh-gaduh. Nah ini ada perumahan Cintong lur, ini perumahannya wah mau mewah lur, rumahnya mewah-mewah lur, rumahnya mewah-mewah, secara kualitas bangunan tak rekomendasikan A lur, ini A++ malahan. Ini saya juga kenal sama yang punya beliau, ini orangnya top, bes pokoknya nggak mau mengurangi takaran lur. Maksudnya itu malah dipunjuli, yang harusnya standarnya ya lor ya, pakai besi 10 misalnya, besi 10 sudah kuat sebenarnya, mau lantai 1 ya kan. Oh enggak beliau, oh jangan ini harus ini, karena harganya memang beli ke saya mahal. Wah memang orangnya memang TOP banget, tak rekomendasikan. Harganya mahal, iya mahal,
memang kualitasnya juga nomor wahid, nomor 1 semua kok, ya mahal wajar. Gitu ya lor ya. Harganya paling murah kalau nggak salah tuh 750 lor itu lor. Kalau nggak salah sih, bisa disurvei aja, bisa langsung ke sini aja. Ancar-ancar ini ya, ada lampu merah Selosari itu langsung lurus aja. Ini ada PDAM itu biru-biru itu PDAM. Lurus aja ke barat nanti. Nah, nanti kalau dari timur itu perumahannya sebelah kanan jalan. Namanya perumahan Cintong apa Centong ya. Itu. Nah, masalah kualitas bangunannya wah nomor wahid lur. Bener. Tak rekomendasikan sekali itu. Satu itu, terus legalitas ya. Legalitasnya wes sudah nggak ada masalah apa-apa. Aman terkendali masalah legalitasnya. Yang punya oke kok, orangnya oke, beliaunya. Dengaran lampu merahnya suiram ya. Nah, ini rumahnya pembalap yang dari Indonesia masih SMP itu lur. Nah, ini Mario. Nah, ini rumahnya. Nah, ini rumahnya pembalap itu. Rumahnya Mario. Bukan Mario Teguh lur. Bukan Mario Teguh. Oke, sudah hijau lur. Kita hijau. Nah, ini dari PDAM. Ini lurus terus ya ke arah pasar sayur ke Magetan lur. Oke lur, videonya sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan video-video selanjutnya. Soalnya mau jemput lur. Nanti kita lanjut aja. Wah, ini bapaknya lagi bingung. Tuh, repot ini. Oke lur, sampai di sini dulu videonya. Salam sehat selalu, semangat selalu, semoga sukses selalu, dipermudah segala urusannya. Salam satu aspal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.